datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Hai, hari ini kita lanjut lagi belajar kita ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Bisakah kalian menemukan segi banyak pada pola kain tersebut? Segi banyak yang bisa kita temukan pada pola kain tersebut antara lain bentuk ini, persegi, persegi panjang, segi 8, dan belah ketupat. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa sih perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Segi banyak beraturan, seluruh sisi dan sudutnya sama besar, sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Segitiga pada gambar berikut memiliki panjang sisi yang sama, yakni 3 cm, dan memiliki besar sudut yang sama pula, yakni 60 derajat. Dengan demikian, bangun ini termasuk segi banyak beraturan. Sedangkan segitiga pada gambar berikut ini memiliki panjang sisi dan besar sudut yang berbeda, sehingga segitiga ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Segitiga ini merupakan segi banyak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya sama. Persegi ini merupakan segi banyak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya sama. Dan bangun segi 5 ini merupakan segi banyak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya sama. Dan bentuk ini termasuk segi banyak tidak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Bangun segi 6 ini termasuk segi banyak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya sama. Sedangkan bangun lingkaran ini bukan termasuk segi banyak karena bangun ini memiliki sisi berupa garis lengkung. Segi 8 ini merupakan segi banyak karena panjang sisi dan besar sudutnya sama. Sedangkan segi 3 ini termasuk segi banyak tidak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya berbeda. Dan yang terakhir ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan karena panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Salah satu keberagaman budaya Indonesia yang lainnya adalah tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yuk kita baca teks berjudul Tari Kipas Pakarena berikut ini. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu.
Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Sekarang, yuk kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama teks berjudul Tari Kipas Pakarena. Sekarang, coba kalian lihat kembali paragraf pertama teks berjudul Tari Kipas Pakarena. Gagasan pokok dari paragraf pertama teks tersebut adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan gagasan pendukung dari paragraf pertama teks tersebut adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, seperti inilah gagasan pokok dan gagasan pendukung setelah dituliskan pada diagram. Untuk paragraf kedua dan ketiga, silakan kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu kalian tuliskan pada buku tulis kalian. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota keluarga berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman yang berbeda-beda. Di masyarakat, kamu memiliki tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat akan lebih indah bila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan? Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambar sebatang lidi, sedangkan yang ini adalah gambar puluhan bahkan ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh, bahkan ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Sekarang, coba kalian temukan 3 contoh lain yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Lalu menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita.